pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Titim. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Bu Isna. Terima kasih sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu Bu Titim? Tadi saya mendapatkan WA dari Bu Titim untuk diskusi. Eh, bisa tahu tentang apa ya, Bu? Ya, ini Bu Isna. Saya ini kan ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Saya merasa uh, kurang kurang serap dengan kondisi kelas saya yang kadang kurang menyenangkan. Wah, luar biasa. Berarti Bu Titim ini ingin berdiskusi tentang kenapa kelasnya kurang menyenangkan gitu ya Bu Titim ya. Ya, betul sekali, Bu Bagus Isna. sekali. Nggih, bagus sekali Bu Titim. Sebenarnya eh, apa tujuan Bu Titim ingin meningkatkan kompetensi siswa Bu Titim tadi? Begini, Bu Isna. Saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu, saya juga ingin siswa dalam pelajaran saya itu tidak mengantuk di kelas. Setiap saya mengajar, pasti ada saja yang terlihat mengantuk di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan saya di depan kelas. Jadi saya sampai kemas sendiri, Bu, gimana ya caranya bisa anak tersebut tidak mengantuk dan bisa fokus dalam pelajaran saya. Iya, iya. Berarti Bu Titim ini ingin kelasnya menyenangkan. Kemudian saat pembelajaran di siang hari, siswanya tidak mengantuk seperti itu ya Bu Titim ya. Betul sekali, Bu. Jadi, Iya, Ha, iya Bu Titim. iya, jadi saya pengen tuh kelas saya hidup dan tidak ada yang mengantuk di kelas. Itu aja, Bu, sebetulnya. Supaya lebih kondusif seperti itu ya. Ya, betul. Kemudian Bu Titim, untuk ini apa yang sudah Bu Titim lakukan sementara ini? Mungkin Bu Titim sudah melakukan apa eh, dalam untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan ini? Saya sebetulnya sudah menerapkan berbagai metode pelajaran, Bu. Tapi saya rasa kok masih belum efektif ya. Jadi masih ada saja siswa yang mengantuk di kelas. Entah satu, dua, itu pasti ada yang masih mengantuk. Seperti itu ya Bu Titim. Itu Ya, mengantuknya hanya satu anak atau mungkin anak-anak itu saja atau yang lainnya juga ngantuk atau bagaimana Bu Titim? jadi gini Bu, siswa yang mengantuk di kelas saya itu ada beberapa orang, tapi tidak semuanya. Ya, hanya beberapa dan eh, kayaknya ya anak-anak itu saja. Tapi dengan adanya beberapa anak itu yang mengantuk, akhirnya proses pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal. Soalnya kan saya biasanya menerapkan pembelajaran yang sistemnya berkelompok dan diskusi. Karena ada bentuk ini, yang berdiskusi itu menjadi kurang hidup diskusinya dan yang aktif itu hanya anak itu saja. Itu, Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi Bu Titim kan menginginkan karena ada beberapa anak yang mengantuk saat diskusi, akhirnya yang berbicara, yang berdiskusi, yang aktif hanya itu saja ya, Bu ya. Ya, Kira-kira Bu Titim tahu nggak penyebab anak mengantuk di kelas itu disebabkan karena apa ya, Bu ya? mungkin anak-anak merasa bosan dengan pelajaran ya, soalnya menggunakan metode diskusi aja. Terus pelajaran saya itu adanya banyak yang ada di jam siang, sehingga anak-anak itu mungkin juga sudah tidak fokus menerima pelajaran. Setiap hari itu sudah mulai pagi dia sudah menerima pelajaran terus, sehingga pada saat siang hari fokusnya sudah agak berkurang. Iya, Bu. Bu
Titim kan saat ini sudah tahu nggih penyebabnya tadi yang sudah Ya. diutarakan karena pelajaran siang, terus dengan tekniknya juga dengan menggunakan metode ceramah. Kemudian sebenarnya Bu Tintin ini melakukan untuk mengatasi tadi karena Bu Titin tadi kan sudah mengetahui masalahnya karena tadi mungkin yang untuk mengatasi tadi Ibu Titi merencanakan apa ya kira-kira mungkin ke depannya? Karena mungkin anak-anak agak bosan dengan metodenya, ya saya akan menciptakan metode belajar atau menciptakan suasana belajar yang kondusif, ruangan yang nyaman mungkin karena sudah pagi itu mereka di kelas saja, terus juga lebih variatif lagi mungkin menggunakan metode pembelajaran yang lain selain diskusi dan kerja kelompok. Ya tidak setiap Eh, pertemuan itu hanya diskusi dan juga eh, monoton gitu. Subhanallah luar biasa Bu. Jadi pembelajaran rencananya tim tadi rencana pembelajarannya lebih lebih bervariasi, lebih kolaboratif seperti itu ya Bu Titi Ya, ya. betul-betul. Mungkin ada rencana usaha yang lain mungkin selain itu Bu Titi? Oh, mungkin bisa dengan menambahkan ice breaking di awal kelas atau mengembalikan fokus anak dengan menciptakan ice breaking yang menggugah selera mereka. Atau bisa juga mungkin untuk mengubah suasana pembelajaran, bisa saya ajak keluar kelas untuk beberapa materi yang mungkin memungkinkan, Bu. Jadi biar mereka tidak hanya belajar di ruangan saja, tapi bisa ada suasana lain, gitu. Subhanallah luar biasa berarti tambahannya tim di sini rencananya selain tadi dengan pembelajaran bervariatif tadi juga Bu Titim juga akan menambahkan rencana mengajak anak pembelajaran di luar kelas seperti itu ya Bu Titim ya. Ya, betul-betul. Bisa saya coba Jadi itu. untuk rencana aksinya subhanallah luar biasa Bu Titim. Titim menurut Bu Titim ini kira-kira Bu Titim ini akan melaksanakan rencana Bu Titim ini kapan Bu Titim? Mungkin bisa minggu depan. Jadi saya kan bisa merencanakan pembelajaran, menyusun rencananya mulai dari sekarang, terus menerapkannya mulai pertemuan minggu depan, sehingga akan lebih cepat terlihat hasilnya dan juga lebih saya bisa mengevaluasi diri, gitu. Subhanallah luar biasa. Semoga berjalan, dimudahkan, dilancarkan. Uh, Bu Titim, sebelumnya menurut Ibu di sini siapakah yang dapat membantu Bu Titim dalam menjaga komitmen tadi Bu Titim yang rencana tadi supaya komitmen yang Ibu rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik dalam perubahan. Saya mungkin akan mengajak teman atau rekan mengajar saya untuk menjadi observer dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Sehingga dari adanya observer itu nanti bisa memberikan refleksi terkait kondisi kelas pada saat pembelajaran yang sudah saya rancang itu bisa maksimal dan tidak ada yang mengantuk lagi di kelas. Subhanallah luar biasa Bu Titim. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Titim tadi dapat berjalan dengan lancar, kelas makin kondusif, anak-anak tidak ada lagi yang mengantuk, kemudian harapan-harapan tadi anak lebih ini ya semangat lagi ya Bu Titim ya. Terus Ya, saat di kelompok juga semakin aktif seperti itu Bu Titim ya. ya. Uh, di sini Bu Titim, kira-kira dari pembicaraan kita pada siang hari ini, apa yang Bu Titin dapatkan dari pembicaraan hari ini, Bu Titin? Alhamdulillah banyak sekali ya. Jadi dari diskusi kali ini saya mendapat beberapa inspirasi untuk membuat kelas saya itu lebih hidup dan menyenangkan sehingga anak-anak tidak gampang mengantuk di kelas. Dan saya merasa terbantu sekali dengan Bu Isna. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Bu Titim. Saya juga terima kasih banyak. Luar biasa dengan menemukan solusi-solusi
mulai dari menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, melakukan ice breaking, kemudian melakukan pembelajaran di luar kelas. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses, Bu Titim. Ananda semuanya lebih semangat, lebih antusias dalam belajar. Di sini Bu Titim, apakah terdapat perubahan lebih baik yang kita harapkan menjadi lebih baik untuk kelasnya Bu Titim? Ya, saya rasa eh, dengan mau melaksanakan rencana aksi ini, saya optimis nanti akan ada perubahan yang ke arah yang lebih baik kondisi kelas saya, sehingga tidak ada anak-anak lagi yang tidak fokus di dalam pelajaran. Ya, amin, amin. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, lebih meningkat, lebih antusias, ya, lebih semangat lagi saat pembelajaran sial untuk anak-anak. Bu Titim, kita akhiri perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas sharingnya, semoga bermanfaat. Semangat buat pembelajaran ke depan. Dari saya, terima kasih Bu Titim. Kita cukupi karena luar biasa pada hari ini. Semoga mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dari saya cukupi Bu Titim ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Isna hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Titim. Semoga Bu Titim juga dalam keadaan baik hari ini. Ya, alhamdulillah saya juga baik, Bu Isna. Oh iya, Bu Isna. Ini Bu Isna tadi menghubungi saya ya. Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan atau mungkin diskusi? Iya, iya Bu Titim. Ini saya sebelumnya sangat mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya hari ini. Bu Titim sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya pada siang hari ini. Begini Bu Titim, saya di sini bermaksud ingin sharing dengan Bu Titim tentang permasalahan peserta didik saya Bu Titim di sekolah saya. Jadi dari percakapan ini, apa yang akan Ibu harapkan dari kita diskusi ini? Gini Bu Titim, saya berharap dari percakapan pada siang hari ini, uh, saya mendapatkan mungkin pencerahan dari Bu Titim atas sikap dan perilaku siswa tersebut untuk lebih baik. Bagaimana ke depannya suasananya di kelas lebih kondusif, lebih saling menyayangi, menghargai. Oh, berarti harapannya Bu Isna, anak ini berperilaku baik dan tidak usil ya Bu ya, dan juga tidak Iya, mengganggu temannya lagi. Begitu Bu. iya seperti itu Bu Titim. Ini saya kan berada di kelas 5 Bu Titim. Eh, yang mana anak saya yang tingkah laku yang seperti itu membuat saya bagaimana ya caranya supaya kelas ini lebih kondusif seperti itu. Oke. Kalau menurutnya Bu Isna, ini menurut Bu Isna anak yang baik itu seperti apa sih? Seperti ini Bu, saya anak yang baik itu di sini anak yang eh, tidak jahil, kemudian eh, anak di sini itu dalam tidak bagaimana ya Bu ya. Eh, dia tidak saat setelah pembelajaran itu biasanya saat dia selesai itu dia jahil sama temennya. Jadi uh, setelah ini dia tidak lagi jahil, tidak lagi usil sama temannya, tidak lagi mengganggu, saling menyayangi seperti itu. Maksudnya baik itu. Berarti eh, anak yang
ingin diharapkan oleh Bu Isna itu adalah anak yang menyayangi temannya dan istilahnya tidak jahil kepada temannya, gitu ya Bu ya. Jadi Iya, terus bisa berperilaku baik. jadi kalau untuk eh, mengalahkan anak ini atau mengalahkan Ananda ini, itu bagaimana ya Bu caranya? Kalau menurutnya Bu Isna? Di sini itu yang saya mengarahkannya ini pertama, mungkin kemarin itu saya sempat berdiskusi kepada Ananda ini, Bu Titim, secara secara sendiri, secara individu. Setelah itu saya juga sudah melakukan kepada teman-teman kelasnya untuk mendukung. Ayo teman-teman, ayo bahwa Ananda itu mampu untuk bisa mengurangi sikap itu atau menghilangkan seperti itu supaya tidak jahil lagi, eh, tidak intinya jahil, tidak mengganggu temannya, tidak membuat temannya nangis seperti itu. Oh, begitu nggih. Luar biasa sekali, Bu. Jadi dengan mengajak anaknya pendekatan secara personal begitu Bu ya. Sama satu lagi adalah mengajak teman-temannya ya. Jadi berkolaborasi Iya. dengan temannya supaya eh, menguatkan si anak ini supaya tidak berperilaku ke arah yang tidak baik. Gitu nggih Bu ya. Ya, kemudian kemarin sempat bertitim pada hari pertama saya masuk pembelajaran di smart kelasnya kelas 5 kemarin, kemudian saya merencanakan dan melakukan aksi itu bahwa menuliskan setiap siswa untuk rencana karakter yang ingin dicapai, yang ingin dilaksanakan di 1 tahun ke depan. Setelah itu saya kemudian saya juga berencana untuk mendiskusikan dengan wali murid bahwa supaya antara visi misi atau program sekolah dan program yang di rumah itu terlaksana, ada sinkron gitu. Jadi Ananda ini uh, antara program sekolah dan program di rumah itu ada terjalin hubungan antara wali murid untuk sukses ini pembelajaran di sekolah. Seperti itu rencana saya. Luar biasa sekali, Bu. Terus untuk melancarkan aksinya pelibatan orang tua ini, kira-kira kapan ya, Bu ya? Di sini saya merencanakan untuk aksi kalau yang kemarin untuk karakter yang ingin dicapai 1 tahun ke depan itu sudah saya laksanakan kemarin hari Senin. Uh, untuk yang mendatangkan wali murid, kemudian kita ngobrol, kita menyamakan visi misi, terutama untuk Ananda ini, insya Allah akan saya laksanakan di hari Sabtu. Oke, hari Sabtu ini ya, luar biasa sekali. Iya, insya Allah hari Sabtu. Ya, jadi dari diskusi kita ini, kira-kira apa yang Bu Neni dapatkan? Ya, Alhamdulillah Bu, dari diskusi bersama Bu Titim hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Titim. Pada siang hari ini saya mendapatkan beragam solusi tadi dalam menghadapi anak didik, dari mulai tadi Bu, Bu Titim ini menggiring saya sampai ini mendapatkan ide untuk mengundang orang tua seperti itu. Mengundang orang tua mungkin permasalahan dari Ananda ini tidak cukup di sekolah saja. Mungkin dia melakukan tindakan uh, yang kurang baik ini mungkin karena dari sekolah atau di luar sekolah. Jadi kami masih berupaya untuk diskusi. Uh, Insya Allah semoga ini berdampak dan menjadikan lebih baik di tim buat buat permasalahan saya. Terima kasih sebelumnya atas kiringan sampai saya uh, ter terbesit di benak saya untuk melakukan merencanakan tadi untuk mengundang wali murid.
Terima kasih kembali, Bu. Semoga segala usaha yang akan dilakukan Bu Isna akan baik untuk Ananda dan juga menjadi perubahan yang ke arah lebih baik lagi bagi sekolah ke depannya. Jadi karena Bu Isna kayaknya sudah mendapatkan beberapa solusi dan pencerahan, mungkin kita bisa mengakhiri diskusi ini ya Bu ya, atau mungkin ada yang masih mengganjal. Ya, Bu Titip, terima kasih banyak beberapa solusi yang luar biasa eh, sempat sehingga saya mendapatkan ide tadi. Terima kasih banyak. Insya Allah segera saya akan terapkan di hari Sabtu untuk mengatasi problem yang terjadi pada kelas saya. Terima kasih banyak, Bu Titip. Ya, sama-sama Bu Isna. Semangat dan juga tetap menjadi guru teladan bagi anak didik kita. Ya, terima kasih Bu Isna. Terima kasih. Ini bisa kita akhiri perbincangannya ya. Ya, Ya, terima kasih, Bu Titip. sudah. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Ibu pernah berkata, jangan bergantung pada peruntungan. Senang dan tidak senang hidupmu tergantung kerja kerasmu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu.